Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, senang sekali karena program Teras TVMU bisa kembali hadir menyapa Anda semuanya bersama dengan saya Vini Alyani. Dan kali ini kita akan membahas topik mengenai mengenal lebih dekat dana pensiun yang akan dibahas bersama-sama dengan Ketua Dana Pensiun yaitu Mas Faizal Ridwan Zamzani. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Faizal. Waalaikumsalam Mbak Vini. Ya, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mas ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas sudah berkenan hadir berbagi informasi Sama-sama, Mbak dengan Vini. pemirsa TVMU tentang dana pensiun nih. Oke. Ya, nah ini dana pensiun ini penting sekali ya karena ketika seorang memasuki lanjut usia gitu biasanya suka tidak terfikirkan gitu. Nah makanya ini perlu dibangkitkan kesadaran mengenai pentingnya dana pensiun. Nah sebelum membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih dana pensiun itu dan kenapa penting gitu untuk dipersiapkan mungkin dari sekarang? Baik, terima kasih Mbak Vini dan bahwa kalau kita berbicara tentang dana pensiun gitu Mbak Vini, maka yang pertama harus kita pahami dulu dana pensiun itu kadangkala gitu ya masyarakat terkonotasi dana pensiun itu pada on quote itu dana pensiun, dana yang harus disiapkan ketika dia memasuki usia pensiun atau purna tugas gitu ya. Padahal dana pensiun itu juga bermakna kalau menurut Undang-Undang 1192 dulunya, lalu sekarang sudah diperbaharui oleh Undang-Undang 4 tahun 2023 atau kita kenal dengan Undang-Undang P2SK, bahwa dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi dana pensiun itu juga merupakan suatu institusi yang berbadan hukum. Gitu Mbak Vini. Jadi kalau kita mengenal misalkan dana pensiun pegawai UHAMKA, berarti itu adalah suatu lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum yang mengelola dana dan menjanjikan program manfaat pensiun. Dan bisa ada keuntungan juga berarti ya? Iya, ada keuntungannya. Ya? Seperti investasi ataupun juga ada nilai bisnisnya ya? Tidak hanya sekedar menabung dana pensiun saja ya? Betul. Baik-baik ya. Iya, berarti kebanyakan orang termasuk saya sendiri mungkin berpikirnya dana pensiun itu menyisihkan sebagian dana untuk nanti masuki usia pensiun. Betul, tapi ternyata menyisihkan dananya betul. Iya, ternyata itu ada lembaga yang mengatur dan itu juga ada potensi keuntungan yang bisa kita dapatkan. Iya, gitu ya. Betul sekali. Jadi Pak, sebenarnya ini dana pensiun itu ada jenis-jenisnya ada apa aja sih? Kalau tadi mengacu kepada lembaga itu tadi itu. Secara umum jenis dana pensiun itu ada 3 Mbak, gitu ya. Ada yang disebut dengan dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun lembaga keuangan, dan dana pensiun berdasarkan keuntungan. Tetapi yang ada sekarang, berkembang sekarang itu hanya 2, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Apa sih dana pensiun pemberi kerja? Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang didirikan oleh suatu institusi atau perseorangan yang dia sebagai pemberi kerjanya. Seperti itu. Sedangkan dana pensiun lembaga keuangan yaitu adalah dana pensiun yang didirikan oleh lembaga keuangan. Kalau dulunya pada Undang-Undang 1192 yang bisa mendirikan dana pensiun lembaga keuangan itu adalah bank atau asuransi jiwa. Tetapi kalau sekarang pada Undang-Undang 4 tahun 2023 yang boleh mendirikan dana pensiun lembaga keuangan tidak hanya bank atau asuransi jiwa, tetapi juga sudah boleh manajer investasi atau sekuritas. Seperti itu. Jadi bisa siapa saja ya, maksudnya bisa lembaga apa aja, tidak harus perbankan. Sekarang sekuritas sudah boleh untuk membuat dana pensiun lembaga keuangan. Tetapi memang yang banyak sekarang itu adalah di perbankan. Seperti untuk lembaga dana pensiun lembaga keuangan. Sedangkan kalau untuk DPPK sendiri atau dana pensiun pemberi kerja itu sekarang kurang lebih ada 172 kalau saya tidak salah sekarang. Banyak ya, betul, ada 172 jenis dari pensiun pemberi kerja. Betul. Nah, kenapa sih kita perlu mungkin berpikir juga untuk ikut nih program dana pensiun gitu. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya gini ya Mbak Vini ya. Kenapa sih kita harus punya dana pensiun Ataukah gitu ya? Ini biasanya ketika seorang masuki usia berapa sih harus memikirkan untuk sepertinya perlu nih untuk menyisihkan ke dana pensiun? Apakah ketika mendekati masa-masa purna tugas ataupun dari
usia berapa aja gitu, bisa ketika baru mulai kerja gitu. Ya, sebelum saya bahas manfaat dan kapan gitu ya kita penerima pensiun, manfaat dana pensiun itu ada dua, Mbak. Ada yang atau program dana pensiun itu ada dua. Yeah. Ada yang disebut dengan program iuran pasti dan ada yang disebut dengan program manfaat pasti. Programnya manfaat pasti, gitu ya. Apa yang disebut dengan program iuran pasti? Kalau iuran pasti itu iurannya sudah pasti, Mbak. Setiap bulan nih biasanya. Setiap bulannya berapa gitu ya. Tetapi manfaatnya tergantung dari hasil pengembangan investasinya. Ya. Sedangkan kalau manfaat pasti itu manfaatnya sudah pasti karena melalui rumus gitu ya. Sedangkan iuran peserta itu ditentukan oleh pendirinya atau pemberi kerja. Sedangkan iuran pemberi kerjanya itu nanti ditentukan oleh aktuaria namanya, perhitungan aktuaria. Seperti itu, Mbak. Nah, kalau tadi DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, itu biasanya berbentuk iuran pasti. Gitu ya. Sedangkan kalau untuk DPPK ada yang iuran pasti, ada yang manfaat pasti. Seperti itu, Mbak. Nah, itu kenapa tuh? Tapi apa nih alasan terkuat nih? Harus nih ikutan dana pensiun. Nah, dari itu tadi program pensiun, kenapa sih kita harus manfaat pensiun? Yang pasti pertama gini ya, Mbak. Kita harus memiliki manfaat pensiun karena memang untuk kesinambungan kita di hari tua kita. Ketika kita bekerja, Mbak, maka kita memiliki pendapatan yang pasti setiap bulannya, gitu ya. Kalau kita sebagai pekerja, gitu ya, yang memiliki gaji atau income bulanan, maka kita sudah fix tuh, Mbak, tiap bulan dapat sekian gitu ya. Kita udah dapat. Tetapi hal itu akan berbeda nantinya ketika kita memasuki usia purna tugas. Kita tidak lagi memiliki income bulanan yang gitu rutin ya. Yang rutin. Maka hal itu bisa ditutupi nantinya sebagian kebutuhan kita ketika kita memasuki usia purna tugas itu melalui manfaat pensiun yang kita terima. Seperti itu. Sebaiknya mulai kapan tuh, Mas? Sebetulnya kalau bicara mulai kapan, kita harus mulai mempersiapkan pensiun. Kalau ketika kita bekerja, maka semenjak sedini mungkin ketika kita masuk kerja itu sudah mendapatkan program jaminan pensiun. Tetapi ketika kita secara pribadi, kapan kita? Sedini mungkin, Mbak. Sedini mungkin. Kadang orang baru memikirkan usia manfaat pensiun atau dana yang dibutuhkan ketika usia pensiun itu ketika mau memasuki usia pensiun. Padahal sebetulnya tidak, gitu ya. Sedini mungkin, semudah mungkin kita mempersiapkan itu. Kenapa? Karena semakin banyak atau semakin lama tahun kita menyimpan, kita menyiapkan, maka sebetulnya semakin besar manfaat pensiun yang akan kita peroleh, gitu, Mbak. Karena dengan putaran investasi yang semakin panjang, maka semakin besar juga sebetulnya dana yang akan bisa kita peroleh. Menarik sekali. Seperti itu. Jadi ini nanti dana pensiunnya bisa diambil ketika kita sudah memasuki masa pensiun. Yes. Jadi gini, kalau untuk baik itu di DPLK maupun di PPK yang dinamakan program usia pensiun gitu ya, usia pensiun itu ada dua sebetulnya ya, ada pensiun dini atau pensiun dipercepat dan ada usia pensiun normal. Gitu ya, biasanya usia pensiun normal itu kisaran antara 55, ada juga yang 58 tahun gitu ya. Nah, kalau di undang-undang yang lama, usia pensiun dini itu adalah 10 tahun sebelum memasuki usia pensiun normal. Tetapi dengan undang-undang yang baru, di Undang-Undang 4 2023, usia pensiun dipercepatnya itu 5 tahun sebelum memasuki usia pensiun normal. Ini menarik sekali karena ternyata sebenarnya kita bisa mempersiapkan dana pensiun itu sejak dini ya. Betul. Termasuk juga bagi para kaum milenial nih ya. Kaum milenial, harus banget. Harus banget ya. Harus ini menarik sekali, tapi kita jeda sejenak dulu ya, Mas Faizal. Kita akan bahas kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita membahas mengenal lebih dekat dana pensiun langsung bersama dengan Ketua ataupun Direktur Utama dari Lembaga Dana Pensiun ya. Nah, ini ada Mas Faizal. Mas Faizal, ini ternyata dana pensiun ini variatif sekali, juga fungsinya banyak sekali manfaatnya ya untuk kita semua. Nah, ini tadi dana pensiun juga kan terbagi jadi dua ya. Ada dana pensiun pemberi kerja dan juga ada dana pensiun lembaga keuangan. Nah, kalau yang pemberi kerja ini kan bisa
siapa saja ya, bisa dari Betul. lembaga apa saja, lembaga pendidikan ataupun Iya, juga perusahaan bisa. komersil. Ya. Nah ini apa sih yang melatar belakang ini suatu lembaga itu mendirikan dana Oke. pensiun gitu? Gini, Mbak Vini dan pemirsa sekalian, apa sih keuntungan bagi perusahaan gitu ya, atau institusi ketika dia membentuk dana pensiun Alasannya? atau memiliki dana pensiun gitu? Yang pertama adalah ketika perusahaan itu mendirikan dana pensiun, maka dia berarti memberikan perhatian kepada pegawainya gitu ya, untuk kesinambungan penghasilannya di kemudian hari. Gitu Mbak. Jadi perusahaan si pegawai itu merasa diperhatikan oleh perusahaannya, sekaligus juga menciptakan rasa aman dan ketenangan bagi si pegawai dalam bekerja, Mbak. Jadi dia bisa tenang, Mbak. Dia Terutama bekerjanya bisa optimal khusus gitu ya. perusahaan itu ya, atau Iya, lembaga untuk itu ya? perusahaan itu dia bisa si karyawannya atau pegawainya bisa dengan tenang bekerja secara maksimal, optimal, karena dia merasa bahwa ada jaminan ketika di hari tua dia nanti. Iya, betul. Gitu, Mbak. Lalu yang berikutnya adalah perusahaan itu menganggap bahwa si pegawainya itu bukan hanya merupakan faktor produksi semata, tetapi menjadi sebuah mitra kerja. Membangun bersama dan juga bagaimana bisa mengembangkan dan membesarkan perusahaan untuk kepentingan bersama. Kenapa? Karena di dalam dana pensiun, ketika dia memiliki dana pensiun, maka iuran dana pensiunnya itu biasanya dalam bentuk contribution margin, contribution sharing gitu, Mbak. Jadi iurannya itu adalah sharing antara si pegawai dan juga perusahaan gitu ya. Jadi masing-masing memiliki kontribusi sesuai dengan persentasenya masing-masing. Lalu yang berikutnya juga biasanya kalau perusahaan itu memiliki dana pensiun, maka akan tercipta hubungan yang harmonis, Mbak, antara si pegawai dengan perusahaannya gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada ketenangan tadi, Mbak, dalam bekerja gitu ya. Perusahaan memberikan sebuah manfaat gitu ya, atau memberikan sebuah nilai lebih bagi pegawainya ketika dia memasuki usia pensiun. Usia pensiun, oke. Seperti itu gitu, Iya. Mbak. Nah, sebenarnya nih balik lagi ketika seorang memasuki usia pensiun, sebenarnya apa aja sih yang harus dipersiapkan gitu? Misalnya kan tadi Mas Faizal bilang baik kalau kita dari awal bekerja mulai memperhatikan untuk menyisikan ataupun mengikuti program dana pensiun. Tapi kalau udah kelewatan nih, oh usia saya kayaknya udah lumayan, kerjanya udah lumayan lama, terus udah mau deket-deket nih ke usia pensiun, apa yang harus dipersiapkan gitu ketika mendekati? Kalau bagi pemirsa sekalian gitu, kalau bagi kita yang belum memiliki program pensiun gitu ya, atau dana pensiun gitu, dan sudah memasuki, maka yang pertama ya segera gitu ya, Mbak. Segera ikuti program-program pensiun gitu. Ataupun bisa bisa tadi ikut DPLK kalau memang di institusinya belum punya dana pensiun, bisa ikut ke dana pensiun lembaga keuangan gitu. Bisa datang ke beberapa lembaga keuangan gitu yang memiliki dana pensiun lembaga keuangan, ikut program pensiunnya. Ataupun juga bisa dengan investasi gitu, Mbak, yang investasinya nantinya diperuntukkan untuk manfaat pensiun di hari tua gitu ya. Tapi Mbak Vini, sebetulnya ketika kita memasuki usia pensiun, yang dibutuhkan tidak hanya dari sisi finansial. Iya, betul. Gitu, Mbak. Tidak hanya dari sisi finansial. Setidaknya kalau menurut hemat saya ada dua hal, Mbak, apa tuh? yang harus kita siapkan ketika kita memasuki usia pensiun. Yang pertama, Mbak, sebetulnya adalah mempersiapkan mental, Mbak. Kadangkala kita sudah memasuki pensiun itu kita sudah siap secara finansial, kita sibuk menyiapkan dari sisi finansial kita, Mbak, atau ekonomi kita ketika kita memasuki usia pensiun. Tetapi kita melupakan mental kita, sebetulnya kita sendiri belum siap ketika pensiun gitu, Mbak. Biasanya kita sibuk dengan kegiatan kita, aktivitas kita, lalu pas masuk usia pensiun jadi sepi nih. Sepi gitu ya, Mbak, ya. Tidak ada kegiatan dan yang lainnya. Gitu. Nah, maka diperlukan yang pertama adalah persiapan mental gitu ya, Mbak ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita tadi, dengan ketika mental kita sudah siap, maka kita bisa memotivasi diri kita untuk beberapa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ketika kita masuk usia pensiun gitu ya.
mungkin bisa lebih aktif di kegiatan kemasyarakatan gitu ya. Betul. Kalau kita yang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, mungkin kita bisa lebih aktif lagi di cabang, Betul di sekali. ranting gitu ya Mbak ya. Iya. Kembali menghidupkan ranting, kegiatan-kegiatan di ranting, di cabang, sehingga selain bermanfaat untuk diri kita, juga bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Pada umumnya, baik. Jadi itu dia tidak hanya seputar dana saja, tapi Yes, juga bukan hanya sekedar kesibukan finansial lain dan ya, ekonomi, kesibukan lain yang berpengaruh juga terhadap mental nih, kesehatan mental kita ya. Betul. Agar mulai ada kesibukan-kesibukan lain yang juga bisa mengisi jadwal-jadwal yang tadinya sibuk karena bekerja, karena pensiun, ini ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan sehingga tetap dinamis. Betul, Seperti yang itu ya, biasanya Mas. kita kan kalau lagi kerja pagi, sore, sibuk dengan Iya. kegiatan pekerjaan Pekerjaan. gitu ya Mbak ya. Nah, memasuki usia pensiun, ada baiknya kita sudah dimulai dengan beberapa kegiatan sosial. Betul. Seperti itu Mbak. Iya. Nah ini ketika seorang nih, wah terpikirkan nih, kayaknya saya mau nih bergabung jadi ikut di dana pensiun ini. Ini hak dan kewajibannya nih apa aja nih jadinya? Kalau sebagai peserta, Sebagai peserta, misalkan kita ikut dana tapi pensiun boleh lembaga simpen keuangan dulu ini, Mas, boleh simpen dulu deh, oke, biar makin sip. penasaran nih. Soalnya Oke, pemirsanya siap, juga siap. sebenarnya apa aja sih hak dan kewajibannya? Simpen dulu karena kita akan membahasnya pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Teras TV-mu. Kita masih membahas mengenai lebih dekat mengenal dana pensiun. Nah, Mas Faizal, kita lanjutkan kembali. Tadi kan Mas Faizal sudah menjelaskan juga antara hak dan juga kewajiban bagi peserta. Nah, kalau Mas Faizal sendiri ini kan adalah Direktur Utama Dana Pensiun ya. Nah, kalau sebagai pengurus juga tentunya, ini hak dan wewenangnya apa aja sih? Oke, kalau untuk wewenang ya, pengurus dana pensiun yang pertama adalah wewenang untuk pengelolaan gitu ya Pak. Jadi memang di dana pensiun itu, kalau konven itu ada yang dinamakan dengan Dewan Pengawas, lalu ada pengurus atau direksi di dana pensiun. Sebagai pengurus tentu wewenangnya adalah untuk melakukan pengelolaan dana yang dana iuran dari peserta maupun pendiri. Jadi kita kelola Mbak dananya, lalu kita juga memiliki kewajiban untuk laporan Mbak, baik laporan berkala, bulanan, trimester, semester maupun tahunan kepada Kewajibannya ya untuk otoritas jasa keuangan atau sebagai regulator kita Mbak. Jadi dana pensiun, semua dana pensiun di Indonesia itu di bawah OJK Mbak. OJK. Gitu. Iya. Jadi kalau ada dana pensiun atau yang lainnya tidak terdaftar di OJK, Waspada harus ya. hati-hati nih, harus hati-hati waspada ya. gitu Mbak. Baik. Jadi jangan-jangan dana pensiunnya ilegal. Seperti itu. Baik. Lalu hak itu kewajiban kita. Jadi yang pertama kita mengelola, lalu juga kewajiban untuk pelaporan gitu ya. Lalu hak kita tentu ya kalau berbicara hak sebagai pengurus ya kita punya hak untuk mendapatkan renumerasi seperti itu gitu Mbak. Ya. Nah ini terkait iurannya juga, ini pembayarannya seperti apa? Apakah disetorkan ataupun dipotong dari rekening tertentu yang dicatat ketika mendaftarkan gitu untuk penyetoran iuran? Kalau untuk contoh di UHAMKA gitu, di dana pensiun UHAMKA, iurannya itu langsung dipotong Mbak. Langsung dipotong. Ketika gaji itu langsung dipotong oleh UHAMKA, oleh pendiri iurannya peserta, lalu nanti pendiri yang mensetorkan ke dana pensiun seperti itu. Baik. Nah, kalau misalnya ada peserta nih yang dia udah pensiun sebelum ikutan berjalan program dana pensiunnya gitu, atau dia baru mau ikutan ketika dia udah pensiun, bisa nggak? Oke, kalau untuk kita sendiri ya menjadi anggota pensiun aktif itu ketika dia memang masih aktif bekerja, gitu ya. Jadi pesertanya ada dua, ada peserta aktif, ada peserta pasif. Peserta aktif adalah peserta yang masih bekerja, sedangkan peserta pasif itu adalah pensiunannya Mbak. Jadi ketika udah masuk usia pensiun, udah jadi pensiunan, yaitu dinamakan dengan peserta pasif. Seperti itu. Gitu. Baik. Nah ini terkait juga pengambilan dananya ya, ketika seorang ataupun juga tadi peserta udah menyetorkan iurannya dan dia sudah berhak nih, udah masuk usia pensiun untuk bisa mendapatkan dana. Nah ini bagaimana mekanisme untuk mendapatkan dana tersebut? Apakah bisa diambil sekaligus di awal ataupun mungkin diberikannya per bulan gitu, biar masih berasa ada keamanan lah menerima pendapatan rutin gitu. Nah ini Mbak, ini yang saya sebutkan tadi memberikan rasa aman dan ketenangan gitu ya Mbak. Jadi
ketika sebuah perusahaan itu memiliki dana pensiun, maka bisa memberikan rasa aman dan ketenangan bagi bagi pegawainya. Kenapa? Karena kalau di dana pensiun UHAMKA sendiri itu boleh diambil 20% Mbak di muka. Oh, di awalnya. Ya. Lumayan bisa buat modal usaha juga nih. Wah, lumayan banget sih sebetulnya. Gitu ya. Jadi setelah kita hitung gitu Mbak, nilai sekaligusnya, maka 20%-nya itu boleh diambil di muka. Ya. Lalu sisanya nanti dikasihkan per bulan Mbak. Dikasihkan per bulan sampai dengan si peserta itu meninggal dunia, seperti itu. Lalu ketika peserta meninggal dunia, maka turun ke ahli warisnya. Yang pertama istri atau suami. Itu istri atau suaminya. Lalu ketika istri atau suaminya meninggal, turun ke anak. Jika anaknya masih masuk kategori gitu Mbak. Jadi ada syarat dan ketentuan gitu Mbak untuk status nanti pensiun anak seperti. Berarti aman lah ya, manfaat dan juga manfaat pensiun anaknya aman gitu ya. Ada nggak sih resiko dari dana pensiun ini gitu? Misalnya ada yang mungkin harus diwaspadai dan juga mungkin perlu diketahui informasi ini bagi karyawan atau peserta. Iya, yang namanya resiko pasti ada gitu ya Mbak Vini. Yang pertama adalah resiko investasi ya. Namanya kita investasikan tentu memiliki resiko. Ketika investasinya gagal, maka bisa menjadikan dana pensiun tersebut unfunded gitu ya Mbak ya. Kekurangan pendanaan. Seperti lah, kalau kekurangan pendanaan, maka kalau program dana pensiunnya iuran pasti, tentu yang akan diterima peserta itu juga akan turun atau kecil karena bagi hasil investasinya juga kecil kan, seperti itu. Lah kalau bagi dana pensiun pemberi kerja, sebetulnya peserta tidak memiliki risiko gitu Mbak. Kalau pada dana pensiun pemberi kerja, manfaat pasti ya maksudnya. DPPK manfaat pasti tidak ada risiko di peserta, tetapi yang memiliki risiko adalah pendirinya. Karena dana pensiunnya kekurangan pendanaan funded, maka si pemberi kerjanya harus menambahkan seperti itu Mbak. Asal iuran tambahan. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Faizal. Mas Faizal, ini boleh kasih sedikit kesimpulan juga nih mengenai dana pensiun, pentingnya dana pensiun, silakan. Baik, pemirsa Teras TV-mu sekalian, bahwa memiliki dana pensiun, baik itu yang diberikan oleh tempat kerja kita gitu ya, baik tempat kerja kita maupun dana pensiun yang kita siapkan secara mandiri ikut di DPLK atau yang lainnya, itu sangat penting. Kenapa? Karena dana manfaat pensiun yang akan kita terima ketika nanti kita memasuki usia purna tugas itu dapat memberikan ketenangan dan juga kesejahteraan kita ketika kita memasuki hari tua. Tentu ketika kita tenang dan juga kita merasa aman ketika kita hari tua, itu akan meningkatkan produktivitas ketika kita bekerja saat ini. Mungkin itu Mbak Vini. Baik, terima kasih banyak Mas Faizal atas informasinya, benar-benar mencerahkan. Sukses selalu Mas Faizal. Sama-sama Mbak Vini, sukses selalu juga untuk TV-mu. Amin, terima kasih. Baik pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekarang tiba waktunya kita untuk berpisah. Saya Vini Oliani beserta seluruh kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.